Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'dah. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Nurus Sobah, bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada malam ini bermetodologikan Al-Quran dengan pencerahan tajwid, nahwu dan sharafnya dengan penjelasan tafsir dan terjemahnya. Yang malam ini yang akan kita bahas surah Al-Baqarah di ayat 278. Di ayat 278 yang diawali dengan kalimat Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahan oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis ta'lim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rizki yang jembar. Keluarga kita semoga menjadi keluarga yang soleh dan soleha. Bisyafaati Rasulillah wa bi barakati mu'allif hadha tafsir wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan diperhatikan Al-Baqarah 278. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin.
Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi di antaranya adalah ya mad jaiz munfasil. Arti mad panjang memang harus dibaca panjang. Jaiz boleh, panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Menurut Warosh, Asim 5 harokat. Munfasil, terpisahnya antara mad tabi'i ya dengan hamzah yang ada kalimat ayyuha. Maka dengan terpisahnya itu disebut mad jaiz munfasil. Ya ayyuhalladzina, ladzina bukan lajina tapi ladzina, za bukan ja. Ladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum. Dua hukum ikhfa. Yang pertama nun mati ketemu kaf, ikhfa abad. Yang kedua nun mati ketemu ta, ikhfa aqrab, suaranya berbeda. Ikhfa abad ang mutlak, jauh. Sedangkan ikhfa aqrab, nun mati ketemu ta, suaranya suara n, kul, bukan kul tapi kul tul mini. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. Dimohon dengan hormat, zotnya jangan sampai timbul suara qalqalah. Jangan sampai terdengar baca tazlimu tuzlam, jangan. Karena dhad bukan huruf qalqalah. Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Fihi, i-nya tidak jadi mad silah karena sebelum hi huruf ya-nya mati, hurufnya mati, yaitu huruf ya, maka tidak jadi mad silah. Karena mad silah itu syaratnya sebelum dan sesudahi hurufnya harus hidup. Sedangkan di sini mati. Summa, tipis. Summa bukan summa tapi summa. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la Wahum la mimati ketemu huruf lam itu juga idhar syafawi. Ayat selanjutnya panjang ya. Lumayan panjang ini. Bisa cuma 1 ayat ngaji ini. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan, sekali lagi akan saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ
وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Wa in kana usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. تظلمون ولا تظلمون. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sayangku orang-orang yang beriman. Allah memanggil orang-orang yang beriman dengan panggilan istimewa, dengan mendabelkan 3 kata panggilan. Yang pertama, ya nida, ayyuha munada, alladzina silah mausul dari munada, amanu menggunakan kata fi'il madi yang notabene maknanya past tense. Panggilan ini tidak pernah Allah gunakan untuk orang-orang kafir. Memanggil orang kafir, Allah tidak pernah mengatakan ya ayyuhalladzina kafaru. Tidak pernah. Tidak pernah. Al-Quran yang berjumlah 6.666 ayat, 114 surat 30 juz, tidak ada kalimat ya ayyuhalladzina kafaru. Paling banter Allah sopan menganggil orang kafir, ya ayyuhal kafiru. Itu pun ketika orang kafir mau damai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lagi berbaik hati orang kafir kepada Rasulullah, maka Allah memanggilnya dengan ya ayyuhal kafirun. Tidak pakai alladzina, tidak pakai fi'il madi kafaru, tetapi pakai sigat isim fa'il ya ayyuhal kafir. Untuk orang-orang yang beriman, Allah selalu memanggil ya ayyuhalladzina aman. Padahal kalau saja Allah tidak mau menunjukkan kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman, apa sih arti ya ayyuhalladzina amanu? Ternyata lihat di terjemahnya, hai orang-orang yang beriman, hanya sedikit. Hai orang-orang yang beriman. Dan makna ini bisa saja diganti dengan ya mu'minun. Orang-orang yang beriman itu kan mu'minun. Dipanggil dengan kalimat hai, iya, berarti ya mu'minun. Cukup dengan ya mu'minun, itu maknanya hai orang-orang yang beriman. Tetapi Allah tidak menggunakan kalimat ya mu'minun dengan kata-kata standar, tetapi Allah selalu menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Itu buktinya betapa sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Ittaqullah. Kata Allah, wahai sayangku orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Apa yang dimaksud takwa? Imtisalu awamirillah wajtinabu manhiyati, melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya wadaru ayutsruku, tinggalkanlah ma baqiya minar riba, usaha yang mengandung riba. Susah nanya. Kita sudah diracuni oleh riba. Sampai-sampai saya hampir setiap kali beli kendaraan dipersulit oleh dealer. Kenapa? Karena masalahnya saya bayar cash. Susah ngurusnya. Tapi kalau belinya kendaraan, beli mobil, beli motor dengan kredit, wah, disamperin ke rumah. Tapi dengan cash, saya beli mobil cash, motor cash, susah ngurusnya. Kita sudah terjebak oleh sistem di Indonesia.
Jujur aja Bapak, kalau mampu Bapak beli motor cash, jangan kredit. Karena kredit itu ada riba di dalam. Kenapa? Ikut dosa. Ya pasti dosa, namanya riba pasti dosa. Beda dengan tempo. Yang disebut riba itu satu barang dua harga. Umpamanya motor ini harganya 20 juta kalau cash. Tapi kalau kredit sampai 30 juta, ini riba. Kecuali ada orang Cianjur itu jualan sendal. Haji Ujang dulu. Sekarang udah almarhum, semoga diampuni dosanya oleh Allah. Saya coba ngetes beliau. Waktu itu belum jual di haji. Saya bilang, Kang Ujang, saya butuh sendal. Silakan Pak Ustadz milih aja. Saya bilang, ini harganya berapa? 40.000, dia bilang. Saya mau beli cash berapa? Bisa nggak 30? Apa dia bilang? Saya nggak ngejual cash. Saya nggak ngejual cash. Saya ngejualnya tempo. Ini 40.000 harga tempo. Kang Ustadz mau cash, mau tempo, ini tetap harganya 40.000. Ini bagus. Ini bagus. Tapi rata-rata motor mobil ini harganya sama nggak cash sama kredit? Ini yang membuat riba. Maka kata Allah, tinggalkanlah riba. Riba tinggalkan utrukuma bikin riba. Itu pun kata Allah, in kuntum mu'minin, kalau kalian sudah beriman. Kalau kalian betul-betul beriman, shodiqina fi imanikum, betul-betul kalian mengaku iman di hati kalian. Lebih tegas lagi Pak, saya bukan nyinggung Bapak ya, ini lagi ngaji ya, jangan ada yang tersinggung, ini lagi ngaji aja. Karena Allah mengatakan di dalam tafsirnya, ulama tafsir, fa inna min sya'nil mu'min, karena kalau kita mengaku orang yang beriman, perbuatan orang yang beriman itu adalah sesungguhnya dari perbuatan orang yang beriman itu imtisalu amrillah, menuruti semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah perintahkan, laksanakan. Kalau Allah larang, tinggalkan. Sekarang Allah larang riba, tinggalkan. Kalau memang iman. Berarti yang belum meninggalkan, saya nggak ngomong dah. Udah jelas. Susah Pak Ustaz. Saya maklum Pak. Jangankan Bapak sebagai umatnya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW kan. Itu juga kan cuma pengakuan kita. Betul. Kira-kira Nabi Muhammad ngaku umat apa enggak sama kita? Belum tentu. Hanya kita yang mengaku umatnya Nabi. Nabi Muhammad belum tentu ngaku umat sama kita. Jangankan kita yang hanya mengaku umat Nabi Muhammad SAW. Para sahabat, nuzilat ayat ini diturunkan lama talaba ba'du sahabati, sebagaimana sebagian sahabat masih mempertahankan riba dan nahyi bir riba, padahal Allah sudah jelas-jelas menurunkan ayat larangan riba. Sahabat aja masih mempertahankan waktu itu. Kalau sahabat saja mempertahankan, ya apalagi kalau kan itu bisa, mungkin tidak bisa sekaligus ya. Hidup ini butuh proses. Bapak kredit motor sekarang, pengen melaksanakan ini, tutup. Sampai harga cashnya ketutup, ya dari mana duitnya juga.
Ya mungkin pelan-pelan aja, sehabis ini nggak usah lagi lah. Pak ilam tapalu, wah Pak, ayat selanjutnya ngeri ini. Wa ilam tapalu, maka jika kamu tidak mengerjakan, meninggalkan sisa riba, ma umir tumbihi, tidak meninggalkan, tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan riba, maka fa'dhanu ai i'lamu, ketahuilah oleh kalian semua bahwa perbuatan kalian mempertahankan riba ini berarti biharbi minallahi wa rasuli, ngajak perang dengan Allah dan Rasulullah. Subhanallah. Ya logikanya kan begitu. Kalau dilarang nggak mau ngikut larangan, berarti kan ngajak berantem. Dan Allah sendiri mengatakan, "Fa'lamu biharbi minallahi wa rasulillakum fihi tahdidun. La manuzila qalu la budala nabiyhat." Ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu karena kamu ajak perang. Tetapi wa in tubutum, kalau kalian tobat, ay rojatum, kembali kepada usaha normal, palakum ru'usu amwalikum, maka uang yang ada di orang lain, uang kalian itu hak kalian untuk mengambilnya kembali, menagihnya kembali. La tazlimuna bisyadatin, jangan berbuat dolim dengan menambahi. Utangnya 10 juta harus bayar 12 juta, itu ziyadah namanya, nambah. Kalau penambahannya itu disyaratkan dari yang punya uang. Saya punya uang, Bapak pinjam uang sama saya, Ustadz pinjam uang, saya bilang ada 10 juta, tapi nanti bayarnya 12 juta, itu riba. Bang begitu enggak? Tapi kalau dari Bapak sendiri, Ustadz saya pinjam duit uang 10 juta, saya pinjemin, begitu Bapak sukses, nanti kembalikan sama saya 12 juta, saya tanya kok ada lebihnya 2 juta? Ini hitung-hitung terima kasih aja Ustadz, itu halal, itu bukan riba. Karena inisiatif dari yang meminjam, bukan dari yang punya uang. La tadzlimuna, jangan ada dolim karena menambahkan, wala tuzlamuna, dan jangan kamu didolimi juga binaksin, dengan dikurangi. Kalau memang ngutanginya 10 juta, ya 10 juta bayarnya. Adapun nanti orang yang meminjam mau melebihi karena ada terima kasih sudah ditolong, ada sukses dalam usaha yang kita modalin, itu no problem, silahkan. Jangankan 2 juta, 5 juta nggak masalah. Kalau timbulnya dari yang meminjam. Tetapi yang meminjam itu wa in kana dzu usratin, kalau dia dari lagi kesusahan, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, kesulitan, kebangkrutan, mestinya panadiratun ila maisarah, tunggu sampai dia mampu bayar. Berikanlah, tangguh sampai dia berkelapangan. Pertanyaannya, kalau kita punya utang ke bank, jatuh temponya kita harus melunasi utang, kemudian kita tidak mampu bayar utang, disita apa enggak milik kita? Nah, ini. 3 motor, 3 bulan motor nggak dibayar, debt collector. ini. Tapi kan Ustaz waktu ngambilnya ridho sama ridho, rela sama rela.
Terpaksa Pak, sebenarnya bukan rela. Terpaksa karena Bapak nggak punya. Terpaksa aja. Dan patokan rela juga belum tentu halal. Saya contohkan. Sepasang muda-mudi berzina. Laki-laki berzina. Ketika mereka berdua berzina, ada yang maksa enggak? Enggak ada. Saling ridho enggak? Saling ridho. Saling rela enggak? Saling rela. Apakah jadi halal? Enggak bisa. Enggak bisa. Bukan patokan ridho, bukan patokan rela, bukan patokan ikhlas. Mereka ikhlas banget. Buka celana masing-masing, buka baju. Ikhlas banget. Apakah lalu halal? Tidak. Tidak. Rela itu bukan patokan halal. Patokan halal itu dari Allah. Patokan haram itu dari Allah. Maka mestinya kalau memang belum mampu bayar, jangan disita. Kata Allah, panadiratun ila maisarah. Dan kalau seandainya sampai meninggal, keluarganya tidak mampu, wa antasaddaqu khairul lakum, kalau mau bersedekahkan harta kita yang ada di orang lain, itu lebih baik daripada kalian. Karena pertimbangannya begini, Pak. Kita ngutangin sama teman kita 30 juta. Kemudian teman kita meninggal. Kita nuntut dari ahli warisnya yang tidak mampu. Karena ahli warisnya tidak mampu, kira-kira dibayar nggak 30 juta? Nggak dibayar. Kita nggak dapat duit, teman kita dikubur disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena punya utang nggak dibayar. Dirugi dua-duanya. Kita rugi, teman kita juga disiksa. Tapi kalau kita ridhokan, kalau kita ikhlaskan, kalau kita sedekahkan, teman kita tidak dapat siksa, kita dapat pahala. Jadi dua-duanya untung. Dua-duanya untung kalau mau gitu. Tapi 30 juta Ustaz kan susah. Allah Maha Kaya, Pak. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Sebelum saya punya motor 30 gram emas saya begitu, teman lagi butuh duit, minjem 30 gram dengan janji akan menggadaikan kebun duren sama saya. Begitu ke sono, dia sakit, kebun durennya dijual. Akhirnya 30 nggak kembali. Akhirnya meninggal. Ya saya sedekahkan supaya teman saya nggak disiksa, saya juga dapat pahala. Dan ternyata 30 juta itu gampang Allah ganti buat saya. Gampang. In kuntum ta'lamun, kalau kalian tahu. Itu rahasia Allah. Dari mana Allah caranya mengganti? 30 juta itu bagi Allah kecil, Pak. Masya Allah. Sangat kecil. Sangat kecil. Oleh karena itu, wattaqu. Takutlah kalian. Yauman turja'una bihi. Pada hari ketika nanti kalian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan setelah itu sumat wafa kullu nafsi ma kasabat, dipenuhinya semua amal yang kita lakukan. In khairan fa khairun, kalau berbuat baik maka akan mendapat kebaikan dari Allah. Tetapi wa in syarran fa syarrun, kalau kita berbuat jahat, berbuat salah, maka akan mendapat kejahatan dari Allah. Alimat min khairin wa syarrin, man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Dan Allah janji wahum la yudlamun, Allah tidak akan berbuat zalim binaqsi hasanatin, dengan mengurangi amal baik, au ziyadati sayiatin, atau menambahi amal jelek. Tidak akan, karena Allah tidak membutuhkan semua itu. Dengan demikian, mudah-mudahan hati kita ditanami hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.